Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Nurrohmah dengan NIM 2130901142. Saya dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fata akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Anak dengan dosen pembimbing Irido Fani Reza, SPSI IMA. Selanjutnya, dalam presentasi presentasi artikel ini saya akan membahas ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pertama, pendahuluan. Menurut teori psikologis yang dikemukakan oleh Fillmore Satcom, kepribadian adalah sesuatu yang unik pada ciri-ciri manusia yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu ciri yang menjadikannya membeda dari orang lain yang tercermin dalam tingkah laku, ucapan, cara berpikir, dan lain-lain. Dalam kepribadian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Seperti yang dijelaskan oleh Nelson dan Quick, yaitu unsur yang berasal dari lingkungan dan unsur yang berasal dari diri sendiri. Unsur yang dari lingkungan seperti organisasi, kerja kelompok, dan jenis pekerjaan, serta latar belakang kehidupan pribadi. Kemudian dari unsur dari dalam yaitu keterampilan dan kemampuan, kepribadian, persepsi, harga diri, sikap, nilai, dan etika. Pada unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku manusia yang berasal dari dalam diri khususnya seperti persepsi dan kepribadian. Seseorang individu atau anak mungkin saja pada saat memandang suatu benda akan mempersepsikannya secara berbeda dengan individu lainnya karena sejumlah faktor yang membentuk dan mempengaruhi persepsi seseorang. Golden Alport mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan karakteristik perilaku dan pemikirannya. Istilah psikofisik menekankan pentingnya aspek psikologis dan fisik kepribadian. Para ahli sosiologi dan psikologi sepakat bahwa keluarga memegang peran penting dalam perkembangan kepribadian anak. Fondasi kepribadian terbentuk dalam keluarga, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh fungsional Talcott Parsons. Unsur-unsur kepribadian diperoleh melalui pembelajaran dalam beberapa kasus. Bagian yang paling stabil dan bertahan lama adalah orientasi, nilai, dan pola pikir yang terbentuk dari masa-masa kanak-kanak. Pengertian keluarga dalam arti sempit dapat diartikan sebagai keluarga inti, yaitu kelompok sosial terkecil dalam suatu masyarakat berdasarkan perkawinan yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya. Setiap keluarga mempunyai pola asuh yang berbeda-beda dalam membesarkan anak, dan biasanya hal tersebut dapat berasal dari pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya. Pola pengasuhan dapat diartikan sebagai pola komunikasi antar anak dan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lainnya, dan kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, dan lainnya, serta sosialisasi standar yang dapat dimanfaatkan dalam masyarakat keluarga agar anak dapat harmonis dengan lingkungannya. Selanjutnya, pembahasan. Menurut Sunardi Lewis, pola asuh orang tua adalah serangkaian interaksi yang intens. Orang tua membimbing anak memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Sementara menurut Hardiwinoto dan Tony Setiabudi, pola asuh orang tua yaitu bagaimana keluarga membentuk perilaku generasi penerus-menerus standar dan nilai-nilai yang baik serta kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat, pola asuh orang tua bervariasi dari sangat permisif hingga sangat otoritatif. Bagi Casmini, pola asuh orang tua mengacu pada cara orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan melindungi anak yang mencapai proses pendewasaan. Dengan upaya penciptaan standar yang umumnya diharapkan masyarakat.
Pada model ini adalah orang tua yang sangat menentukan bagaimana anak dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Next, uh, pada pembahasan ini ada hadis Abu Hurairah Sahih Bukhari nomor 616. Dari hadis ini dapat dipahami dengan jelas bahwa perkembangan karakter seorang anak sangat bergantung pada orang tua dan lingkungannya. Meski tentu saja setiap anak yang dilahirkan berpotensi menjadi tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun perkembangannya sifat tauhid tersebut sebenarnya bergantung pada orang tua dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dan pendidik sangat strategis dan pentingnya dalam mendefinisikan nilai-nilai inti kepribadian pada anak usia dini. Pada dasarnya, faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang anak ada dua, yaitu frame of experience, pola yang dibentuk oleh pengalaman, dan frame of referensi, yaitu pola yang terbentuk oleh acuan atau norma. Selanjutnya itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jenis pengasuhan orang tua seperti yang diuraikan menurut teori I.B. Harlock 2002. Pertama, budaya orang tua cenderung mempertahankan pemahaman tradisional tentang peran orang tua. Mereka merasa bahwa orang tuanya telah berhasil membesarkan mereka dengan baik di masa lalu, sehingga mereka cenderung menggunakan teknik dan sistem pengasuhan yang sama ketika membesarkan anak-anaknya. Pendidikan orang tua yang mempunyai pengetahuan lebih tentang pengasuhan anak, memahami kebutuhan anak, dan mampu mencari cara untuk terus memenuhi kebutuhan anak dari segi psikis dan fisik. Status sosial ekonomi. Orang tua kelas menengah lebih ketat atau lebih permisif dalam mendidik anak. Kebanyakan orang tua sangat ketat dalam membesarkan anak-anaknya. Pengalaman. Setiap orang tua mempunyai pengalaman atau latar belakang yang berbeda-beda. Orang tua yang memiliki trauma masa kecil atau pengalaman masa kecil yang buruk biasanya menularkan pengalaman buruk tersebut kepada anaknya di masa depan. Namun, dengan penanganan yang tepat, trauma masa kecil orang tua bisa diatasi sehingga anak penerus tidak mengalami hal serupa. Selanjutnya, penutupan. Kehidupan keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu merupakan pusat paling awal dan sangat menentukan dalam proses pembinaan, pendidikan, dan pembentukan kepribadian anak sejak dini. Bahkan, sejak masih dalam kandungan sekalipun, dari keluargalah anak memperoleh pengalaman dan sentuhan pendidikan untuk pertama kalinya, baik secara fisik maupun secara moral spiritual. Pada akhirnya, pengalaman-pengalaman tersebut akan sangat mewarnai corak kehidupan kepribadian anak di masa-masa selanjutnya. Karena segala sesuatu yang pernah dialami oleh anak semasa kecil sejak dari dalam kandungan akan tertanam dalam jiwa dan rohani sedemikian kuat. Baik, terima kasih. Inilah presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf pada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.